Awalnya saya tidak mau membahas video dengan tema ini karena sudah dibuat oleh channel sebelah. Tapi pada saat saya menyimak videonya, ternyata banyak hal-hal yang kurang tepat dan cenderung tidak lengkap. Jadi ya, saya memutuskan untuk membuat versi saya sendiri dan mengkoreksi beberapa poin di video yang saya singgung tadi. Jika kalian lihat bus-bus di dunia termasuk di Indonesia dan dunia, pasti kalian melihat kalau posisi mesin bus selalu di belakang. Berbeda dengan truk dan mobil yang selalu berada di depan, posisi mesin bus paling umum biasanya sih di belakang. Tapi kenapa sih kok posisi mesinnya di belakang? Apa sih keuntungannya dan kerugiannya? Jadi ada beberapa alasan kuat mengapa posisi mesin bus umumnya di belakang. Yang pertama karena perawatannya udah pasti mudah sekali. Jika di video yang saya singgung menjelaskan bahwasanya mesin bus belakang dinilai efisien karena ruang kabin bus menjadi lebih lega, itu hanya berlaku untuk bus-bus terdahulu yang mesin busnya banyak yang bermoncong. Seperti contoh bus tahun 80-an yang banyak menggunakan moncong kapsul alias pesawat agar terkesan aerodinamis. Tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang dan juga ukuran bis yang semakin besar, maka hal ini bahkan kurang relevan untuk zaman sekarang. Contoh, jika bus musim depan bisa membuat 40 kursi, maka bus musim belakang pun masih bisa dimuati 40 kursi. Jadi ya, kurang relevan jika bus zaman sekarang menganggap jika posisi berpengaruh dengan kapasitas kabin penumpang. Mungkin jika bagasi sih iya. Saya lebih setuju kalau bus musim belakang bisa lebih mudah perawatan dan bisa membuat space untuk komponen lain. Seperti tabung angin, untuk kompresor AC, alternator untuk listrikan, dan juga perintilan-perintilan AC lainnya. Maka jika misal ada masalah atau trouble pada saat bus beroperasi, maka penginspeksiannya jauh lebih mudah dibanding dengan mesin depan. Yang kedua adalah karena bus mesin belakang dinilai jauh lebih senyap dan lebih adem daripada mesin depan. Emang iya ya, bisa lebih adem? Ya, saya punya video buktinya. Kalian bisa bandingkan sendiri. Karena posisinya yang berada di belakang, maka kabin penumpang akan lebih adem dan lebih senyap dibanding dengan mesin depan. Iya, karena mesin belakang memiliki ruang sendiri untuk diletakkan dan berada di bawah posisi kabin penumpang dan tertutup. Tentu dengan isolasi yang lebih baik, maka kekedapan dan suara mesin yang lebih adem dan tidak panas. Berbeda dengan mesin depan yang posisinya berada di samping supir, sehingga terasa lebih berisik dan panas. Tapi apakah lebih safety? Jawabannya enggak juga. Posisi mesin tidak ada pengaruh signifikan dalam hal safety, karena jika kita berbicara soal keamanan, terutama dalam bus, maka yang paling berpengaruh adalah sistem pengereman, konstruksi bodi, distribusi beban, dan juga faktor supir juga. Di video yang saya singgung, bus musim belakang dinilai lebih safety karena posisi supir yang bisa lebih rendah dibanding dengan mesin depan. Well, enggak juga sih, karena bus musim belakang pun ada yang posisinya sejajar dengan tinggi lantai kabin penumpang. Lihat saja sasis Mercedes-Benz OH1521, sasis terakhir yang tingginya hampir sama dengan tinggi kabin penumpang. Namun ketika tragedi Python yang terjadi di tahun 2003 yang menggemparkan berita nasional bahkan internasional, karena inilah aturan-aturan soal keselamatan bus diperketat. Salah satunya adalah tinggi supir terhadap jalan dan akhirnya terrealisasi di bus keluaran setelah tahun 2003 seperti OH1525 yang posisinya lebih bawah. Jadi, jika safety hanya karena tinggi posisi supir sepertinya kurang relevan. Ya, bus musim berdepan pun bisa diset posisinya jauh lebih rendah. Yang ketiga adalah bus menggunakan berpenggerak belakang alias rear wheel drive. Hampir semua bus menggunakan roda berpenggerak belakang. Kenapa begitu? Ya karena bus membawa beban yang cukup berat dan berjalan di medan yang cukup sulit. Maka sudah menjadi keharusan bus menjadi berpenggerak belakang alias rear wheel drive. Nah, keuntungan dari bus bermesin belakang adalah dengan posisinya yang di belakang, maka power loss karena transmisi dan drive shaft semakin minimal dan tentu tenaga yang dikeluarkan juga bisa jauh lebih maksimal dan bus akan jauh lebih bertenaga. Tentu ini adalah keuntungan utama untuk mesin yang posisinya di belakang.
karena bisa memaksimalkan tenaga yang dikeluarkan oleh mesin. Hal ini tidak dipunyai oleh bus bermesin depan. Bus bermesin depan jauh lebih kurang bertenaga walaupun dengan spek mesin yang sama. Ya, karena adanya power loss dari driveshaft sehingga mesin terasa kurang bertenaga. Dan dengan adanya driveshaft ini, membuat bus bermesin depan bagasinya tidak bisa dibuat tembus alias space frame. Jadi buat para operator bus yang mengandalkan paket selain penumpang, sasis bus depan dinilai kurang tepat. Memang dahulu, bus bermesin depan jauh lebih populer dibandingkan dengan mesin belakang. Karena dulu, bus tidak membawa beban yang jauh lebih besar dan bus bermesin depan dinilai handal terutama pada saat stop and go. Tetapi dengan ukuran bus yang semakin besar dan infrastruktur yang membaik, maka bus bermesin belakang mulai lebih diminati. Ya, walaupun bus bermesin depan masih banyak populasinya terutama di kelas bus ekonomi. Karena sasis bus mesin depan biasanya jauh lebih murah dibanding dengan sasis mesin belakang. Nah, jadi itulah kenapa bus kebanyakan bermesin belakang. Ternyata bus bermesin belakang memiliki keuntungan yang lebih dibanding dengan bus bermesin depan. Namun, apakah mesin bus bisa mudah overheat? Tentu saja iya. Itulah kelemahan besar dari bus bermesin belakang. Mereka gampang sekali overheat. Di video yang saya singgung mengatakan jika bus bermesin belakang bisa lebih dikontrol, padahal faktanya mereka jauh lebih mudah overheat dibanding dengan bus bermesin depan. Karena bus bermesin belakang tidak mendapatkan suplai udara yang baik dibanding dengan mesin bermesin depan. Kita lihat saja sasis mesin depan seperti Mercedes-Benz OF1623 dan sasis bermesin belakang Mercedes-Benz OH1626. Radiator OF1623 jauh lebih kecil dibanding dengan sasis OH1626 bermesin belakang. Padahal kedua sasis ini menggunakan tipe sasis mesin yang sama yaitu OM906LA. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena bus bermesin depan mendapat suplai udara dari aerodinamika angin ketika bus berjalan. Itulah kenapa jarang sekali bus bermesin depan yang kap depannya selalu dibuka. Berbeda dengan bus bermesin belakang yang memiliki akses angin yang terbatas. Sehingga kemungkinan mesin untuk overheat bisa lebih rentan dibanding dengan bus bermesin depan. Bahkan untuk beberapa bus, terutama bus yang sudah berumur seperti bus yang menggunakan sasis OH1521, biasanya kap mesinnya selalu dibuka sedikit ketika berjalan agar pembuangan panas bisa lebih sempurna. Untuk bus premium, biasanya memerlukan radiator yang jauh lebih besar sehingga pintu belakang berpindah ke pintu tengah. Karena space untuk pintu dipakai untuk radiator atau bahkan beberapa sasis harus menggunakan ventilasi tambahan seperti Mercedes-Benz O500 RSD 2445 yang harus menggunakan ventilasi tambahan di kap mesinnya. Ini justru sangat membuktikan kalau bus bermesin belakang bisa mudah overheat dan mengakalinya dengan menggunakan radiator yang lebih besar. Dan ya, itulah video saya mengenai kenapa bus kebanyakan bermesin belakang. Video ini tidak ada maksud untuk merendahkan video yang saya singgung ya, tetapi lebih untuk mengkoreksi dan menambahkan poin-poin yang kurang. Jadi buat para komen nanti yang mau hujat-hujat video saya atau video yang saya singgung, mending putar lagi dah video saya dan cermati baik-baik. Dan ya, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa follow IG gua, Surya Firdaus, dan sekian, terima kasih. P.